Halo semuanya, welcome to Delia Khadina YouTube channel. Kali ini kita akan belajar fisika ya, khususnya materi energi potensial listrik dan potensial listrik. Yuk kita mulai saja. Ketika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam medan listrik, maka medan listrik tersebut memberikan gaya listrik yang dapat melakukan usaha pada partikel. Usaha itu dinyatakan sebagai energi potensial listrik. Pada dasarnya, konsep energi potensial listrik hampir sama dengan konsep energi potensial gravitasi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang sebelah kiri terdapat pengaruh percepatan gravitasi menuju bumi. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, muatan listrik Q aksen ditarik atau ditolak oleh benda bermuatan Q. Tergantung jenis muatannya, yaitu sejenis ataukah tidak sejenis. Maka energi potensial listrik dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari suatu titik ke titik lainnya. Energi potensial listrik dirumuskan sebagai W, misal dari A menuju B seperti pada di gambar kanan ya, sama dengan Q besar ini yang muatan yang di bawah itu tuh yang diam, dikali Q kecil ini yang berpindah, dalam kurung 1/RB dikurang 1/RA. R ini adalah jarak dari muatan listrik. Besarnya energi potensial ini bisa kita simbolkan sebagai usaha juga, karena W juga merupakan usaha. Seperti tadi pada definisinya, energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan. Maka besarnya usaha ini sama dengan besarnya perubahan energi potensial listrik, yaitu energi potensial listrik pada keadaan 2 dikurang energi potensial listrik pada keadaan yang pertama. Kalian telah mengetahui bahwa energi potensial listrik terjadi karena adanya interaksi antar muatan. Hal ini juga berarti bahwa kedua muatan tersebut bereaksi karena adanya sumber potensial yang dikenal dengan potensial listrik. Jadi, potensial listrik dapat didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan. Potensial listrik dirumuskan sebagai V sama dengan EP per Q. Dengan EP ini adalah energi potensial dan Q adalah besar muatannya. Atau bisa juga kita rumuskan sebagai V sama dengan K Q per R ya, tergantung besaran apa nanti yang diketahui pada soalnya. Sedangkan jika terdapat beberapa muatan, maka potensial listrik dirumuskan sebagai V sama dengan K sigma Qi per Ri. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja, misal ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Nanti Qi per Ri ini dikalikan dengan nilai K-nya. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara energi potensial listrik dan potensial listrik? Jadi, besarnya usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B sama dengan perubahan energi potensial, yaitu Q dalam kurung VB min VA tutup kurung. Nah, perbedaannya adalah untuk besar usaha itu bernilai positif, sedangkan untuk besar perubahan energi potensial dapat bernilai negatif. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Dua titik bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak 4 meter satu sama lain. Jika Q1 besarnya positif 18 mikrocoulomb, ternyata kuat medan listrik di titik P yang terletak pada garis hubung kedua muatan dan berjarak 3 meter dari Q1 besarnya 0. Tentukan potensial listrik di titik P. Pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah jarak satu sama lain 4 meter. Kita bisa tuliskan R-nya 4 meter.
Lalu Q1-nya positif 18 mikrocoulomb. Kita ubah ke coulomb menjadi 18 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Lalu ternyata kuat medan listrik di titik P yang terletak pada garis hubung kedua muatan dan berjarak 3 meter dari Q1. Misal jaraknya dari Q1 kita simbolkan R1 yaitu 3 meter. Nah, besar kuat medan listriknya 0. E di titik P, bukan energi potensial ya ini, E di titik P, kuat medan listrik di titik P adalah 0. Lalu yang ditanya adalah potensial listrik di titik P. Kita bisa simbolkan menjadi V, P-nya berapa? Untuk mencari VP, kita bisa gunakan rumus V sama dengan K sigma QI per RI. Nah, karena di sini muatannya ada 2, maka V-nya adalah K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2, tutup kurung. Nah, dari rumus ini yang belum diketahui adalah besar Q2 dan R2. Q2 nanti kita bisa cari. Nah, yang R2 dulu nih. R2 itu tinggal totalnya kan tadi secara keseluruhan 4 meter. Maka jarak R2-nya itu tinggal 4 meter dikurang 3 meter sama dengan 1 meter ya. Jadi jarak dari muatan yang kedua ini, yang di sebelah kanan kan muatan Q2 ya, itu sama dengan 1 meter. Nah, sekarang kita perhatikan arahnya. Tadi kan Q1 positif, Q2 juga positif ya. Nah, jadi arah Q1 ini menjauhi muatan Q1. Berarti E1 ini yang panah yang ini. Karena menjauhi dari muatan yang Q1. Sedangkan muatan yang Q2 juga, positif-positif. Berarti menjauhi muatan si Q2. Maka E2-nya pakai yang panah yang ini. Karena dia menjauhi muatan si Q2. Maka bisa kita tuliskan, tadi kan besar E di titik P itu sama dengan 0. Nah, kita tandakan yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Maka E1 dikurang E2 sama dengan 0. Maka besar E1 sama dengan besar E2. Kita cari besar E ini pakai rumus medan listrik ya, E, yaitu K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. K-nya sama, kanan kiri bisa kita coret. Untuk mencari Q2, kita kan mau cari Q2 dulu ya. Cari Q2 sama dengan Q1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat. Kita bisa tuliskan Q1-nya tadi sebesar 18 dikali 10 pangkat min 6 per R1-nya adalah 3 kuadrat dikali 1 kuadrat. Maka besar Q2 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6 per 9. 18 bagi 9 adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Maka kita dapatkan besar Q2-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kita hapus dulu agar bisa mencari besar V-nya ya. Selanjutnya kita akan mencari besar potensial listrik di titik P atau V di titik P. Tadi pakai rumus yang ini ya, yaitu K Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. K-nya adalah konstanta Coulomb yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung Q1-nya 18 dikali 10 pangkat min 6 per R1-nya 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat min 6 R2-nya 1. Jadi didapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 18 bagi 3 yaitu 6 kali 10 pangkat min 6
ditambah 2 kali 10 pangkat min 6. Maka jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 tambah 2 yaitu 8 kali 10 pangkat min 6. Ini kali ya. Didapatkan 9 kali 8 72 dikali pangkatnya ada sisa 10 pangkat 3. Maka besar potensial listrik di titik P adalah 72.000 volt. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal latihan. Soal nomor 1. Dua titik bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak 5 meter satu sama lain. Jika Q1 sebesar positif 20 mikrocoulomb, ternyata kuat medan listrik di titik P yang terletak pada garis hubung kedua muatan dan berjarak 3 meter dari Q1 besarnya 0. Tentukan potensial listrik di titik P. Soal nomor 2, muatan sebesar 6 mikrocoulomb digeser posisinya dari titik sejauh 5 meter menuju titik sejauh 3 meter dari muatan lainnya yang sebesar minus 30 mikrocoulomb. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut. Soal nomor 3, tentukan besar energi potensial listrik untuk memindahkan sebuah muatan sebesar 4 mikrocoulomb dari sebuah titik yang berpotensial positif 12 volt ke titik yang berpotensial minus 20 volt. Selamat mengerjakan, sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!